Halo. Jadi di sini gue pakai kamera HP guys, soalnya kamera laptop gue itu kayak di gambar ini buram guys, jadi kurang bagus. Nah di sini gue akan ngebahas tentang habis kecelakaan dan apa sih gitu, kayak kesimpulan yang gue dapat dari kecelakaan. Sebenarnya jadi kondisinya itu ini nggak kecelakaan guys, ini waktu itu gue spray paint, kan gue lihat di YouTube gitu apa namanya, kayak di clear coat gitu, tapi ternyata gue salah. Jadi clear coat gue itu terlalu jaraknya sama coatnya ini, kan harusnya kalau clear coat itu jaraknya agak jauh guys. Kayak misalnya ini apa namanya, ini ininya ya apa sih guys namanya, misalnya ini barangnya di sini, lo kalau pakai cat semprotnya harus di atas ini. Nah gua tuh ditempel deketin gitu, jadi ya jelek ya, sedih rusak. Kalau misalnya lihat tuh rusak. Nah karena itu ini belakangnya masih perfect, nggak kenapa-kenapa. Cuman waktu itu gua ganti karena nggak tahu ya, kayak aneh aja gitu, gua ngerasa kayak jelek gitu, karena ini kan kayak habis nabrak orang gitu, padahal enggak. Ini gua pakai clear coat. Gua nyesel juga sih, ini harganya 250.000 kalau nggak salah, sama pasangannya itu 300-400 gitu guys. Padahal di online shop itu harganya lebih murah, cuman karena gua pasangnya langsung di dealer AHM nya, jadi dapat yang agak mahal. Tapi ya udahlah ya. Ini spakbor Scoopy tahun 2000 berapa gitu. Nah ini kecelakaan crash guys. Jadi kondisi tameng itu kan aslinya gini, tameng itu aslinya kayak gini guys, kayak gini lah intinya. Jadi kayak begini, terus dia bagian sininya itu, ini pokoknya kondisinya utuh itu gini, terus bagian bawah ini nabrak kayak knalpot gitu. Kok bisa nabrak? Karena waktu itu kan gue naik motor gitu, jalan lurus, di tanjakan itu banyak orang guys, ada mobil, ada motor, ada anak kecil, dan disitu juga dekat sama seberangan lampu merah gitu. Dan disitu itu benar-benar nggak kelihatan guys, kan lagi nanjak. Banyak faktor situ guys. Yang pertama helm gua itu helm udah lama guys, helm tahun 2016-2017 gitu. Jadi helmnya itu udah bener-bener lama, dimana helmnya itu nggak proper gitu. Jadi dia punya visornya itu udah ketutupan sama debu, terus pokoknya udah nggak enak lah, kalau gue bisa bilang itu udah nggak layak dipakai untuk sehari-hari. Cuman gue paksa pakai karena gue belum beli helm gitu. Nah ini jadi kejadiannya itu kayak begitu, dan bagian tameng bawahnya ini dia pecah guys, gitu, nabrak knalpot. Yang gue tabrak itu secara nggak sengaja adalah motor Supra X. Yang Supra X itu yang gue tabrak itu knalpotnya guys. Jadi knalpot dihajar plastik, yang hancur plastiknya guys. Jadi hitungannya gue salah, tapi gue nggak merugikan orang lain karena gue tidak membuat knalpotnya pecah atau rusak. Knalpot Supra itu keras banget guys, dibandingkan ini. Harusnya yang rugi gua, dan gua mungkin minta ganti rugi karena orangnya itu tiba-tiba nyelonong aja gitu, nggak lihat kanan kiri, tiba-tiba nyalip guys. Kan gua kondisi ngebut ya, 40 km per jam. Gua 40 km per jam, gua jalan, di depan ada mobil, tiba-tiba ada orang, nggak tahu deh, pokoknya mobil tuh ngerem. Kalau misalnya gua ngerem, gua nabrak mobil. Akhirnya gua belok, gua jalan lagi, dan ternyata di depan itu pas gua agak ngebut ya, kan gua mau nyalip tuh, ternyata ada orang naik motor itu tadi, yang Supra X. Jadi jalan terus langsung kayak motong gitu, jadi gue tuh bingung gitu loh. Dan situ juga pasti tanjakan guys, di tanjakan tuh kan kayak gini, terus di atas tuh kan ada kayak matahari. Waktu itu masih pagi, matahari tuh nabrak mata gitu, kayak nyolok gitu. Helmnya pun helm buram guys, helmnya helm kayak visor yang udah kena baret, udah kena debu, terus ya baret lah pokoknya. Jadi kayak nggak di mata tuh nggak enak gitu, jadi nggak bisa ngeliat jelas. Dan akhirnya setelah itu gue langsung ya itu tadi tabrakan itu. Setelah tabrakan itu gue ngerasa kayak pingpong gitu guys. Jadi gue tabrakan ya, habis tabrakan lagi ya. Jadi pas tabrakan pertama itu kan pokoknya pas gue mau nyalip dan gagal, itu tabrakan. Terus tabrakan kedua itu pas gua mau agak ngebut. I don't know, tapi kalau udah habis nabrak kan biasanya rasanya kayak
kayak bingung gitu kan, kayak linglung gitu, terus ngebut, nggak ngebut-ngebut amat sih ya, 60 80, terus tiba-tiba merah, terus gua ngerem, tiba-tiba disundul guys, disundul mobil dari belakang tuh, mungkin karma kali ya, tapi disundulnya tuh kayak kedorong banget gitu, kayak seplat-plat nomor gua tuh sampai bengkok. Tapi nggak masalah karena kalau bagian belakang motor ya, bagian belakang motor itu kalau ditabrak menurut gua tuh kemungkinan ruginya tuh kecil guys, karena bagian belakang itu kan dia plat nomor, spakbor hitam, pokoknya kelindung lah, jadi lampu bodi tuh kelindung sama spakbor atau kalau enggak ban gitu, jadi lebih kelindung guys. Tapi kalau bagian depan kalau nabrak itu hancurnya banyak, karena kan ada spakbor depan yang kayak gini nih, kalau misalnya besar tuh kelihatan banget ya, atau kayak patah gitu. Tapi kalau spakbor belakang bisa sih patah, tapi itu lebih nggak kelihatan, dan itu harganya setahu gue lebih murah, karena kan kalau spakbor belakang itu dia warnanya cuma hitam doff doang, kayak hitam gitu. Kalau depan kan warna-warni, karena ada coklat, ada spakbor yang warnanya Repsol atau apa-apa, itu kan jadi kayak lebih mahal gitu. Dan disitu gue lumayan rugi lah, ini total semua ini kayaknya sampai 400.000 apa 500.000 gitu guys, cuman buat benerin ini. Kenapa kok gue benerin motor gue sendiri, padahal kan motor gue sendiri gitu, maksudnya kalau rusak ya udah gitu, namanya barang dipakai kan gitu. Jawabannya itu adalah karena gue menghargai diri gue sendiri guys. Gimana gue bilang, emang kita nggak bisa menilai orang itu dari don't judge a book by a cover gitu kan, tapi kalau lu real life, lu di dunia nyata nggak ada yang kayak gitu guys. Lu kalau mau apa-apa lu pasti dilihat itu lu siapa gitu. Even orang yang misalnya pakai celana pendek, pakai kaos gitu kan, yang dilihat bukan itunya guys, yang dilihat mungkin dia kerjanya apa, jabatannya apa, ya gitu lah. Maksudnya kalau gue kayak don't judge a book by cover itu ya itu bagi diri kita sendiri guys, itu jangan nilai orang. Tapi bagi orang lain gue rasa banyak orang yang langsung menilai dengan pandangan pertama gitu guys. Jadi kalau misalnya gue pakai motor yang ada bekas crash, apalagi crashnya di depan ya, dan ini crashnya nggak parah sih, bukan gue crash yang depan gue nabrak gitu, enggak guys, tapi crashnya itu di bagian samping. Jadi ini spakbor ya, ini spakbor, ini tameng kiri guys, ya jelek banget ya, begini deh. Pokoknya nggak pas gitu, pokoknya ini spakbor, terus ini kayak tameng kirinya gitu. Nah itu spakbornya nggak kena apa-apa guys, cuman ini gara-gara gua pilok, jadi ada beset, terus gua pilok, gua cat, dan gua cover pakai apa namanya ya, pakai coating gitu guys, dan ternyata malah gagalnya sebenarnya nih gara-gara gua pakai thinner. Kenapa kok bisa gagal? Karena gua nggak ada ngasih tahu coy, gua tuh apa sendiri guys. Gua mau bikin apa namanya, bikin eksperimen, bikin apa itu gue semua sendiri, teman nggak ada, orang tua pun juga nggak ngerti kan, jadi ya hancur-hancuran sendiri gitu. And then ini yang menurut gue kalau pas dipasang di motor tuh jelek banget ya, kayak bagian bawahnya tuh kayak bolong gitu. Jadi apalagi rangka motor gua Scoopy itu kan motor ESAF ya, jadi bisa dibilang rawan karat guys. Kalau apalagi kalau bolong kan, misalnya gue tuh kan sering naik motor nerjang hujan, banjir tipis. Nah kalau di bagian bawahnya spakbor itu bolong, masukkan air itu mungkin bisa lebih karat, dan itu ngeri juga sih. Ya nggak apa-apa lah kita buang duit 500.000 untuk benerin itu, tapi paling nggak apa namanya ya, gue pakainya nyaman, terus gue pakainya nyaman, dan gue juga bisa bangga gitu dengan diri gue sendiri guys. Daripada gue mikir kalau motor rusak mending gue nabung beli yang baru, mending benerin aja dulu gitu. Tapi gue nyesel sih sebenarnya, kayak 500.000 tuh kalau disimpan ya gue bisa beli mic mungkin lebih better, atau gue beli kamera, jadi gue nggak pakai kamera HP atau anything lah, gue bisa better untuk update setup. 500.000 tuh besar loh, tapi ya udah karena emang udah terlanjur juga. Dan di bagian belakang ini ada kayak tanggal-tanggalnya gitu guys, nggak kelihatan sih, tapi kayak ada tanggal-tanggalnya gitu kalau di belakang sini. Ya intinya gitu, apa ya kalau gue sih intinya itu gue bingung sih, ini juga ada baretnya, jadi pas itu nabrak nggak kelihatan sih di bagian sini. Jadi sininya tuh kayak terus truk gitu guys, kayak ya gitulah, ketabrak gitu. Sebenarnya gue tuh dari situ kan, gue tuh hitungannya pakai motor yang bener-bener kondisinya tuh masih utuh guys, masih crash banget, bener-bener
kinclong lah intinya, ini bagian belakangnya masih kinclong. Itu udah crash. Intinya tuh kalau menurut gua kalian punya barang itu jangan disayang-sayang guys, barang apapun itu sih, walaupun barangnya mahal, barangnya murah, barangnya barang gitu, dipakai, rusak ya rusak gitu, rusak ya beli baru karena emang udah waktunya gitu. Maksudnya kayak kalau semakin lu sayang sama barang lu, semakin cepat rusak tuh barang guys. Ini setelah gua crash, gua nggak terlalu sayang amat sama motor, kayak gua nggak panasin motor, gua nggak pokoknya gue lebih stabil lah semenjak gue kecelakaan. Gue tuh nggak terlalu mikirin motor gitu. Motor di parkiran lecet ya udah gitu, emang udah takdir, gimana lagi. Jadi ini kayak apa ya, pengalaman gue aja sih ini. Jadi rusak, sebenarnya dibilang rusak enggak sih, fungsinya masih bisa dipakai secara normal, cuman udah nggak perfect aja gitu. Ntar kalau gue misalnya punya motor, mungkin gue bakal pakai spakbor ini sih, keren nih. Gue pengen rakit motor, misalnya gue beli motor bekas gitu kan, terus nggak ada spakbor, nggak ada tameng kiri, gue pasang gitu, pasti keren. Makanya itu guys, makanya gue sarankan buat kalian punya barang apapun sih sebenarnya, mau HP, mau apapun tuh, HP, jam tangan, atau laptop, komputer, tuh nggak usah disayang-sayang guys, karena barang itu semakin lu sayang, semakin gampang barang itu rusak guys. Dan barang gue yang ini tuh nggak gue sayang, nggak gue terlalu, udah kan udah crash, udah nabrak, udah gue pilok, cat dan lain-lain, ya udah gitu, malah rusak ya udah gitu. Terus apa lagi ya, terus habis itu oh ya, sama di jalan guys. Jadi di jalan itu kalau menurut gua kayak kita main judi guys ya. Jadi di jalan itu kita bisa saat itu juga, misalnya jalannya lowong gitu, kosong jalannya, tapi tiba-tiba ada orang ngebut, atau lu jalan kosong tiba-tiba ditabrak dari belakang, atau mungkin lu mau nyalip susah gitu. Itu sangat-sangat mudah banget terjadi di jalanan umum guys. Jadi apa ya, kalau menurut gue sendiri sih yang penting itu ya berdoa dulu sebelum perjalanan kemana-mana. Ya intinya apa ya, kalau menurut gue sih, kalau misalnya lu ke jalan raya ya, lu jangan pakai barang yang menurut lu berharga gitu. Misalnya motor ini sebenarnya motor biasa aja sih, semua orang juga punya motor sejuta umat, tapi kan waktu itu ini motor pertama gua guys. Jadi kayak apa namanya ya, kayak ada rasa sentimental gitu, gua pertama kali bisa naik motor gitu, kayak motornya pengen gua rawat gitu sampai ntar gua sukses, paling enggak gua masih punya ini motor lah gitu. Gua mungkin ya pokoknya motor, ntar kalau gua beli motor lagi, gua bakal beli motor yang lebih jelek dari motor ini gitu. Jadi jangan terlalu sayang sama barang guys. Nah kan rusak ya, habis rusak itu gue lebih ya nggak ngebut-ngebutan juga sih, tapi lebih los aja gitu sama barang. Jadi ini kayak kenang-kenangan gitu guys, ini pertama kali gue bisa naik motor loh. Apalagi ya, gue bingung juga sih. Oh ya, kalau di jalan raya guys, pastikan kalian kalau di jalan raya itu kalian udah siap gitu. Misalnya lu pakai barang, misalnya lu pakai motor gitu, lu siap motornya itu bakal crash, motor itu bakal lecet, rusak, atau apapun itu ya, yang enggak gitu. Jadi lu kayak nggak usah dipikirin banget itu. Kenapa kok gitu guys? Soalnya itu di jalan raya itu nggak apa namanya, nggak sesuai harapan 100% gitu. Misalnya lu pengen sesimpel lu misalnya dari rumah lo ke tempat sekolah gitu misalnya, atau ke tempat kerja lo gitu, dari jarak Google Maps misalnya cuma 5 menit gitu, tapi pas lu di jalan belum tentu 5 menit, bisa jadi pas lu di jalan itu macet jadi 7 menit, jadi 10 menit, dan itu sangat-sangat mungkin misalnya kayak gitu. Atau misalnya di jalan lu udah hati-hati banget, terus ditabrak orang dari belakang. Lu di jalan udah sangat-sangat aware gitu dengan keselamatan berkendara, ya tiba-tiba lu apes gitu, tuh sangat mungkin banget terjadi guys. Jadi itu kenapa menurut gua di jalan itu nggak usah terlalu apa ya, di jalan tuh kayak ya udahlah gitu, lu pakai barang yang udah siap untuk rusak gitu. Misalnya lu, kalau gua sih waktu itu idaman gua tuh, bukan idaman sih, keinginan gua tuh dulu pengen beli motor yang super nggak kelihatan
Kalau orang lain kan mungkin pengen beli moge gitu kan, pengen beli motor gede, motor apa. Gue pribadi tuh gue nggak kepingin sama sekali guys. Ya gue kepingin sih, tapi kayak kalau pakai duit gue nggak mau gitu, kayak mahal banget gitu. Kecuali gue dibeliin. Daripada beli moge, gue mending beli motor yang benar-benar motornya itu bisa gue pakai buat harian gitu. Maksudnya motornya tuh kalau gue nabrak nggak masalah. Bukan gue sengaja nabrak sih, tapi kan di jalan itu kadang memang kayak begitu guys. Kadang kita ada pilihan-pilihan yang aneh gitu. Misalnya kita di jalan nih, kalau kita nyalip misalnya ya, kalau kita nyalip kemungkinan besar motor kita beset gitu, tapi kita bisa sampai tujuan lebih cepat gitu. Atau kalau kita nyalip spionnya ke tabrak apa sih, kayak pas-pasan sama orang gitu. Atau mungkin kalau kita ngebut kita bisa kemungkinan diserempet orang gitu. Jadi kayak bagian samping itu baret seret gitu, tapi lu lebih cepet nyampainya. Lu pilih mana? Atau lu pilih jalannya lempeng-lempeng aja tapi lu nyampainya lama gitu, nggak nyampe. Ya ibaratnya sih kayak gitu kalau menurut gua. Jadi kayak semua judi, kayak lu di jalan tuh kayak judi guys. Gimana caranya? Tapi bukan berarti judi tuh pakai duit, bukan. Maksudnya kayak misalnya kayak gitu guys, kayak gambling gitu loh. Jadi gimana caranya lu di jalan itu lu cobain kemungkinan terburuk dan lu harus antisipasi itu. Misalnya lu di jalan, bukan nabrak, nggak semua orang nabrak itu biasanya kayak gua gitu. Misalnya gua kan nggak sengaja harus gua kesalip, misalnya gua yang rugi gitu, nggak semua orang ikhlas gitu. Ada orang yang ngotot, ada orang yang apa. Gimana caranya lu bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara lu sendiri, itu yang menurut gua harus diperhatikan gitu. Kadang kan ada orang yang bahkan pakai supir gitu guys. Misalnya lu pergi kemana gitu pakai supir, timbang susah nyetir, emosi bla bla bla, mendingnya pakai supir gitu. Kan ada guys orang yang kayak gitu kan, banyak. Dan gue dulu juga kayak ngerasa kayak cuman gitu doang kok, apa susahnya gitu. Maksudnya kayaknya nggak susah untuk berkendara di lalu lintas gitu. Ternyata setelah gue udah bisa nyetir motor itu susah guys. Susahnya itu bukan nyetirnya doang. Kalau nyetir kosong doang lempeng 100 km 200 km bisa gue. Tapi kalau misalnya nggak sih, bercanda guys, kalau misalnya jalannya lempeng nggak mungkin 80 km lah. Tapi kalau misalnya yang susah itu ada orang jalan tiba-tiba nyebrang, tiba-tiba ada orang mau pindah lajur gitu kan. Terus apa, akhirnya ngeri juga gitu loh guys. Ya udahlah, itu aja. Thank you udah nonton. Itu dari gua cuma mau ngebahas tentang pengalaman gua sendiri untuk di jalan raya ya. Menurut gua itu pengalaman yang lumayan susah guys. Maksudnya di situ gua rugi, tapi ya mau gimana lagi gitu, udah terlanjur juga, udah rugi ya udah gitu. Gue pribadi juga lumayan kecewa sih, karena gue rugi sampai banyak gitu. Gue rugi sampai 500.000 untuk benerin part-part motor. Tapi ya gue tuh tipikal orang yang nggak suka modif guys. Karena modif itu kan kayak motornya dimodif terus keluar duitnya kan malah mahal juga gitu. Jadi kalau gue mending perbaikin apa yang rusak aja gitu daripada dimodif. Tapi nggak apa-apa modif, kalau gue punya duit lebih mungkin gue juga modif sih. Ya itu aja sih. Jadi ini lumayan nyesel juga sih rusak gini guys. Aduh belum bisa lihat. Ini nggak rusak sih, cuman rusak sih, ini kayak patah gitu. Di bagian bawah itu kayak bolong gitu guys. Jadi kalau ada air apa banjir genangan kemasukan karatan tuh rangka esaf. Ya udahlah, thank you udah nonton guys. Subscribe dan itu Evan. Gue mau cuman bahas itu doang. Thank you udah nonton guys. Bye. Semangat, hidup cuman sekali.